Jadi beliau bertanya mengenai tanggapan kami tentang pendapat seorang dokter yang menyebutkan bahwa perempuan yang sedang haid boleh melaksanakan sholat katanya. Kemudian dokter tersebut membawakan ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah dan seterusnya ya. Jadi tanggapan kami begini, orang siapapun orangnya ya, kami tidak menyebutkan dan kami juga tidak kenal dengan beliau. Siapapun orangnya yang menyebutkan bahwa perempuan yang sedang haid boleh melaksanakan sholat bertentangan dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasul memerintahkan di dalam hadis yang banyak, ketika perempuan sedang haid maka perempuan tersebut tidak boleh melaksanakan sholat. Ya, itu banyak diterangkan di dalam hadis. Seperti yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Di sana disebutkan, "Idza aqbalatil haidatu fad'is salata." Apabila perempuan sedang haid maka tinggalkanlah sholat. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam An-Nasa'i, Imam Abu Dawud dan yang lainnya, seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah. Kalau tidak salah ini namanya Hamnah binti Jahsy ya. Beliau bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, darah haid saya itu banyak sekali." Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innama raqlatun minasyaitan. Fatahayyadhi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin summa ghtasili." Haid itu kata Rasul 6 hari atau 7 hari kemudian kamu mandi. Nah, kemudian ini poin pentingnya. Kata Rasul, "Fa idastanqati fasalli." Apabila telah bersih darah haidmu maka salatlah. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna damal haidi damun aswadu yu'rafu." Sesungguhnya darah haid itu warnanya hitam dan ini diketahui oleh perempuan. Kemudian kata Rasul, "Fa idza kana dzalika famsiki 'anis sholati." Apabila kamu melihat darah yang seperti itu, maka tinggalkanlah sholat ya. Jadi di dalam hadis tersebut Rasul menyebutkan bahwa darah haid itu berwarna hitam yang telah diketahui oleh perempuan. Apabila seorang perempuan melihat darah tersebut, maka tinggalkanlah sholat. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menyebutkan ketika perempuan sedang haid, maka dia tidak boleh melaksanakan sholat kecuali sudah berhenti haidnya ya. Nah, jadi pernyataan dokter tersebut yang menyebutkan perempuan haid boleh melaksanakan sholat itu bertentangan dengan hadis atau bertentangan dengan perintah-perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, kemudian yang kedua, tadi dokter tersebut mengatakan bahwa perempuan yang sedang haid boleh melaksanakan sholat berhujah dengan ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah ya. Jadi ayat yang selengkapnya begini, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in ya. Sebenarnya di dalam ayat tersebut tidak ada hubungannya dengan perempuan yang haid boleh melaksanakan sholat, tidak ada. Dan tidak ada seorang ulama ahli tafsir yang menyebutkan bahwa perempuan yang sedang haid boleh melaksanakan sholat. Itu tidak nyambung ya. Baik di ayat yang sebelumnya atau di ayat yang sesudahnya ya. Ayat yang sebelumnya mengatakan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kemudian wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kemudian ayat yang setelahnya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un ya. Di dalam ayat tersebut, baik ayat yang sebelumnya atau yang sesudahnya tidak ada hubungannya, tidak menjelaskan, bahkan tidak ada hubungan sama sekali bahwa perempuan yang sedang haid itu boleh meninggalkan sholat, tidak ada ya. Itu hanya menyebutkan mintalah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat ya. Nah, jadi pernyataan dokter tersebut yang menyebutkan bahwa perempuan haid boleh melaksanakan sholat itu bertentangan dengan hadis Nabi. Kemudian ayat yang beliau gunakan untuk berhujah itu tidak nyambung dengan perempuan yang haid boleh melaksanakan
sholat ya. Nah, mungkin seperti itu tanggapan singkat kami mengenai pernyataan tersebut ya.